Untuk menyelesaikan persoalan limit secara matematis, kita memerlukan sebuah alat yang dapat menentukan perilaku limit yang beroperasi secara aljabar, yang mana alat tersebut dinamakan sebagai sifat-sifat limit yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akan memulai sifat-sifat limit ini dengan membuat sebuah permisalan. Misalkan kita punya limit x saat x-nya mendekati c dari fungsi fx, itu saya misalkan sebagai L, dan limit x mendekati c dari fungsi gx saya misalkan sebagai m. Untuk sifat yang pertama, ini berangkat dari misalkan ini ada operasi aljabar limit x mendekati c dalam kurung fungsi fx ditambah gx sama dengan berapa? Nah, teman-teman, jika kita lihat sekilas, persamaan ini sangat sukar sekali karena kita diminta untuk menentukan limit saat x mendekati c dari fungsi fx ditambah gx. Tetapi persamaan ini akan sama dengan limit x mendekati c dari fungsi fx ditambah limit x mendekati c dari fungsi gx. Seperti itu. Nah, persamaan ini akan sama dengan ini, teman-teman. Yang mana kita telah tahu bahwa ini itu limit fx x mendekati c itu sama dengan L, dan ini ada m. Maka ini sama dengan L ditambah M. Ini adalah sifat yang pertama. Terus untuk sifat yang kedua, kita punya limit X mendekati C. Kebalikan dari plus, yaitu negatif GX, yang akan sama dengan limit X mendekati C dari fungsi Fx minus limit X mendekati C dari fungsi GX. Ini L, ini M, jadi L minus M. Nah, ini sifat limit yang kedua. Untuk sifat limit yang ketiga adalah saya punya persamaan limit X mendekati C dari Fx, kali ini dikali fungsi Fx dikali fungsi Gx, itu akan sama dengan ini, teman-teman. Kita uraikan limit X mendekati C dari Fx dikali, pakai kurung aja, dikali limit X mendekati C dari Gx, yang akan sama dengan L dikali M. Ini sifat limit yang ketiga. Terus untuk sifat limit yang keempat, itu kita fungsinya pembagian. Limit X mendekati C dari Fx per Gx sama dengan limit X mendekati C dari Fx per limit X mendekati C dari Gx, yang akan sama dengan L per M. Ini sifat limit yang keempat. Selanjutnya kita punya yang limit dikalikan konstanta. Limit X mendekati C, K dikali Fx, konstanta dikali fungsi Fx, ini sama dengan K limit X mendekati C. Kita tinggal keluarkan K-nya ke depan dari fungsi Fx, yang akan sama dengan ini L dan ini K, jadi KL. Ini fungsi limit yang kelima. Selanjutnya, misal kita punya limit X mendekati C dari Fx, yang efeknya itu dipangkatkan R per S, maka ini akan sama dengan limit X mendekati C dari Fx pangkat R per S sama dengan L pangkat R per S. Ini sifat limit yang keenam. Oke, teman-teman, di sini saya telah menggambarkan dua buah grafik. Di sini ada grafik Fx, ini ada grafik Gx. Dan ini garis putus-putus untuk menekankan nilai-nilai pada grafik-grafik Fx dan Gx tersebut. Nah, di sini saya akan menuliskan beberapa persamaan limit yang bisa kita pecahkan menggunakan sifat-sifat limit. Misal langsung saja untuk persoalan yang pertama, kita diminta untuk menentukan limit X mendekati 3 dari Fx plus Gx. Oke, yang pertama kita diminta untuk
menyelesaikan limit X mendekati 3 dari fx ditambah gx. Nah, teman-teman, ini bisa kita uraikan menggunakan sifat limit bahwa ini akan sama dengan limit X mendekati 3 dari fungsi fx ditambah limit X mendekati 3 dari fungsi gx. Nah, kita cari untuk limit yang pertama ini. Saat X mendekati 3 itu berapa efeknya? X mendekati 3 itu dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Maka akan berada di fx sama dengan 2. Maka ini sama dengan yang ini 2. Dan yang ini kita lihat fungsi gx. Saat X mendekati 3 itu dari sini ke atas, dari sini juga ke atas, maka akan cenderung berada di titik gx sama dengan 4. Kita tulis gx sama dengan 4, maka hasilnya adalah 6. Nah, dengan menggunakan sifat limit yang pertama, kita tahu bahwa limit X mendekati 3 dari fungsi fx ditambah gx itu sama dengan 6. Oke, lanjut lagi. Misalkan kita ditanya untuk limit X mendekati 2 dari 20 fx. Berapa, teman-teman? 20 ini kan sebagai konstanta. Ingat bahwa konstanta di dalam limit itu bisa dikeluarkan. Maka kita keluarkan 20 limit X mendekati 2 dari fx. Yang akan sama dengan 20. Kita cari limit ini. Kita fokus pada fx saat X mendekati 2. Ini akan cenderung berada di fx sama dengan 1. Maka 20 dikali 1 sama dengan 20. Terus juga misal kita diminta untuk menyelesaikan limit X mendekati 2 dari fx dikali gx. Maka dengan menggunakan sifat limit, ini bisa diuraikan menjadi limit X mendekati 2 dari fx dikali limit X mendekati 2 dari gx. Sama dengan, ini kan tadi itu berapa? 2 itu 1 dikali limit gx X mendekati 2 itu berada di sini. Di sama dengan 3. Maka untuk persoalan ini sama dengan 3. Misal lagi kita diminta untuk kita punya persamaan limit X mendekati berapa ya? X mendekati negatif 1. Negatif 1 dari gx pangkat 5. Kita diminta untuk menyelesaikan persoalan limit X mendekati negatif 1 dari gx, di mana gx-nya dipangkatin 5. Maka dengan sifat dari limit, kita tahu bahwa ini bisa limit X mendekati negatif 1 dari gx pangkat 5, yaitu kita cari dulu limit ininya. Limit gx negatif 1 itu akan cenderung di gx sama dengan 4. Maka 4 pangkat 5. Yang akan sama dengan berapa hasilnya? 4 kali 4 16, 4 kuadrat 16, 4 pangkat 3, 6, 4 pangkat 4, 256, 4 pangkat 5, 256 dikali 4. Hasilnya adalah 256 kali 4, 4 dikali 6, 4 guna 2, 4 dikali 5, 2, 4 dikali 2, 10, 24, kurang lebih 10, 24 hasilnya. Oke, terus juga apalagi yang belum? Persoalan ini. Misal kita ditanya untuk mendapatkan limit X mendekati 3 dari fx per gx, maka dari persoalan ini dengan menggunakan sifat limit yang tadi, ini bisa dipecah menjadi limit X mendekati 3 dari fx per limit X mendekati 3 dari gx, yang akan sama dengan kita lihat limit fx X mendekati 3 itu di 2, limit gx X mendekati 3 itu di 4.
maka ini akan sama dengan 0,5. Seperti itu. Dan inilah teman-teman, kita telah mengetahui bagaimana menerapkan sifat-sifat limit pada persoalan-persoalan limit yang sedikit kompleks.